Pak Rio, kita hold terlebih dahulu, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama untuk perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, empat saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah ada UNTR, tadi pun juga sempat kita singgung dan kita bahas, lebih ke arah buy on weakness 25.500 hingga 32.000. Kemudian juga ada Unilever di 4.050 hingga 4.440. Sementara Telkom 3870 yang hari ini melemah dan resistennya di 4.000. Sementara dari teknologi yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, support yang bisa diperhatikan di 108 dan resistennya cukup lebar di 128. Ya, empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, untuk UNTR tadi sudah sempat kita singgung Pak, tapi kita akan coba bahas lebih detail lagi, terutama dari target resisten Anda ini. Cukup tinggi di 32.000 di sepanjang perdagangan hari ini, tadi baru sempat menyentuh di 30.000-an Pak Rio. Apakah momentum rencana pembagian dividen ini akan mengungkit lebih jauh untuk penguatan saham UNTR ke depannya? Iya Pak, jadi kalau kita lihat dengan dividen yang jumbo yang akan dibagikan, yang direncanakan dibagikan oleh UNTR, maka umumnya saham-saham yang membagikan dividen jumbo harganya itu cenderung akan bergerak naik kurang lebih sebesar dividen yang akan dibagikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah kita lihat juga memang secara teknikal terdapat resisten pergerakan harga itu di level 32.000. Jadi kita lihat ada cukup match dari sisi dividen dan teknikal. Jadi kita lihat 32.000 adalah sebuah target yang nggak muluk-muluk. Namun memang strategi beli di UNTR ini lebih ke buying weakness. Coba pantau area gap yang terbuka, yang terbentuk cukup lebar gitu ya, dari 25.000 hingga 27.000-an. Di tengah-tengah area gap tersebut bisa dijadikan momentum untuk buying weakness. Tapi jangan berharap gap itu ketutup semua, karena kalau sentimennya sangat seperti ini, at least setengah gap ketutup itu udah cukup untuk buying weakness. Baik, dari UNTR kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada Unilever. Hari ini tampaknya kembali mengalami koreksi yang cukup dalam di 2,79% dan sudah berada di 4.100-an. Kalau kita flashback ini, sebelumnya Unilever juga sempat menyentuh ke level 5.000 ini. Sebenarnya level support berapa yang bisa diperhatikan untuk Unilever dengan koreksi dalam yang sudah terjadi, Pak Rio? Oke, jadi untuk strategi Unilever lebih ke buy on dip, jadi beli ketika terjadi penurunan tajam, dan kita bisa melihat di sini di layar tadi bahwa support ada di level 4.050. Itu menjadi target swing low untuk Unilever dalam penurunan kali ini. Dan dengan ritme penurunan yang cukup tajam dalam beberapa waktu, mungkin 1 minggu terakhir ini, itu terlihat bahwa level 4.050 sangat mungkin untuk dicapai dan technically menjadi level support yang menarik untuk diperhatikan, Pak. Tapi seandainya kalau jebol support di 4.050, arahnya akan kemana, Pak Rio? Kita lihat kalau tidak ada rebound hingga dia mencapai 4.050, sebenarnya secara teknikal kecil peluang bagi saham yang mengalami hal tersebut untuk terus bergerak turun, Pak. Biasanya pasti selalu ada rebound dan memang 4.050 support yang relatif technically cukup kuat nantinya. Baik, kita beralih ke saham pilihan ketiga. Ini juga cukup menarik secara teknikal, Pak Rio. Sebelumnya juga sempat naik signifikan dan sudah menembus ke level 4.000-an. Hari ini kembali tertekan dan di 3.800-an. Analisis Anda untuk Telkom secara teknikal sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan. Oke, jadi Telkom rekomendasi sell kita bikin di siang tadi, dan ternyata dia sudah terkoreksi mencapai level support, hampir mencapai level support gap 3870. Jadi secara teknikal saham ini masih sideways, bukan uptrend, bukan downtrend. Jadi Telkom ini buy on weakness di area gap, dan kalau nanti dia bisa menguat menembus level 4.000, maka barulah saham ini masuk dalam teritori tren naik yang baru, Pak. Jadi sementara sih memang swing trading Telkom lebih masuk akal daripada buy and hold. Sebelumnya Telkom sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan tampaknya level 37 juga sempat disentuh sebelumnya. Ada peluang mengarah ke sana tidak, Pak Rio? Atau memang dari level support 38 ini sudah cukup kuat sampai sejauh ini? Ya, jadi kalau kita lihat gap, memang Telkom ini,
Iya, gap satu-satu yang terbentuk tuh adalah di level 3870 hingga 3890 di mana closing hari ini sudah hampir menutup ya 3880 ya. Jadi harusnya sih dalam sehari 2 hari ke depan Telkom akan menemukan bottomnya sih Pak, which is itu tidak terlalu jauh dari area gap yang dimention saat ini. Karena secara tren dia bukan downtrend, maka Oke. penurunan relatif lebih terbaik. Baik, dari Telkom kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Tampaknya dari teknologi ada Goto, ditutup flat hari ini di 118 dan tadi sempat menyentuh ke level 119, level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Analisis untuk Goto terlebih juga dari sisi resisten ini juga cukup lebar Pak di 128 Pario, kemudian supportnya juga cukup jauh ini di 108 jika dibandingkan dengan posisi penutupan di sesi kedua hari ini. Ya, jadi kalau kita lihat Goto memang berada dalam fase konsolidasi yang cukup alot dari sejak Januari pertengahan. Dan kita melihat bahwa secara teknikal terdapat potensi upside, hanya saja dia harus berada di atas level resisten 128. Jadi memang konsolidasi cukup lebar Pak, support 108, resisten 128, sekitar 11%-an range. Cuma kita lihat sentimen sekarang adalah fokus dari Goto ini kan adalah untuk kembali untuk bisa mendapatkan profit ya dari sisi EBITDA ya. Di mana kompetitornya juga Grab juga menargetkan di tahun ini itu sudah bisa melihat sebuah bottom line yang hijau di tahun ini. Jadi kita lihat mereka berdua sama-sama sudah target bottom line yang positif yang hijau. Artinya mereka berdua tidak lagi kompetisi untuk bakar-bakar uang, narik-narik pelanggan. Tapi mereka lebih ke untuk apa? Untuk benar-benar mensustainkan bisnis mereka hingga menghasilkan profit. Jadi sebenarnya adalah suatu sentimen yang menarik. Baik. Namun memang entry-nya lebih untuk breakout buy. Oke, saham pilihan yang direkomendasikan ada UNTR, Unilever, dan juga Telkom. Dan terakhir ada Goto dari teknologi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, kita masih punya satu segmen lagi. Cukup banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Rio, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja saya ke pertanyaan yang pertama dari Ibu Liana, Surabaya, Pak. Menanyakan saham energi dengan kode saham NNRG sudah ada di 292. Bisa rebound tidak dalam waktu dekat? Analisis secara teknikal untuk energi, Pak Rio. Oke, ada support minor energi di 276, jadi selama dia bisa bertahan di level 276, maka ada tendensi kenaikan ke level resisten di 302, jadi sementara masih bisa hold. Oke, Ibu Liana dari Surabaya, selanjutnya saya akan coba sapa. Ini saya akan coba cek terlebih dahulu. Bapak Anggiat dari Bekasi ini menanyakan saham Antam, Pario, beli di 2000, sarannya untuk saham ini. Kemudian Antam 2000. Juga ditanyakan, ada pertanyaan lain untuk Antam juga, Pak Rio. Ini saya akan coba cek, tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi Antam, tapi baru ingin masuk nih Pak. Oke, Antam level 2000 level yang menarik karena terdapat support di kisaran 1970 sampai 2000. Jadi coba dipantau besok, kalau dia bisa bertahan di atas di kisaran 2000 plus minus, maka itu jadi entry point yang menarik, mengingat dia sudah turun dari 2400 tanpa istirahat ke level 2000. Entry yang ideal, Pak, apakah di penutupan hari ini tetap direkomendasikan ketika sesi pertama dibuka esok hari untuk ambil posisi untuk Antam? Ya, jadi strateginya besok kalau dia tidak turun-turun lagi, jadi tetap stay di atas 1970 sampai 2000, itu jadi momen entry pertama yang menarik. Posisinya Antam sudah jenuh jual tidak dengan koreksi yang sudah cukup dalam, Pak Rio? Ya, sudah jenuh jual dan sudah mencapai area-area support yang tadi saya sebutkan, jadi cukup menarik untuk buy and weakness di Antam, Pak. Baik, selanjutnya menanyakan saham Medco, Pak. Sudah ambil posisi di 1100? Medco 1100, oke, Medco itu terdapat resisten di kisaran 1170 sampai 1185. Jadi kelihatannya range upside-nya akan ketahan, lebih untuk sell on strength di Medco di kisaran 1170 sampai 1185, Pak. Oke, penutupan sesi kedua hari ini tampaknya ditarik ke atas nih Pak, cukup signifikan meskipun tadi sempat menembus di 1165. 1180 merupakan level resisten untuk profit taking untuk Medco. Saya akan coba lihat pertanyaan selanjutnya, ada Ibu Lina ini menanyakan saham Goto
baru ingin masuk nih Pak di harga berapa? Support dan resistennya. Tadi pun juga sempat kita singgung dan juga masuk ke dalam saham pilihan Anda. Level entry ideal ini tadi supportnya sampai di 108, cukup jauh dari level penutupan sesi kedua hari ini Pak Rio. Oke, jadi sama seperti rekomendasi tadi di Goto baru menarik untuk masuk ketika dia bisa menembus 128. Jadi selama dia masih berada di bawah 128, dia akan bergerak alot, tidak untuk disarankan masuk dulu sih. Baik, selanjutnya ada Bapak Susilo di Blitar ini, Pak Rio menanyakan NIM bank diminta turun ini, akankah berpengaruh tidak terhadap saham bank nantinya? Kalau kita lihat dari pergerakan harga sahamnya saat ini sih mereka masih bergerak sideways cenderung uptrend, jadi belum terlihat ada tendensi secara teknikal untuk mengalami pelemahan, Pak. Ya, dengan penantian dividen juga sinyalnya, Pak Rio? Betul, jadi kelihatannya sinyal dividen akan lebih kuat sentimennya daripada sinyal NIM-nya. Oke, selanjutnya ada Cun Cun dari Palembang, Sumatera Selatan. Pak Rio menanyakan saham Buka, Pak. Analisis secara teknikal untuk Buka. Oke, Buka berada dalam range konsolidasi yang sangat alot. Kisaran bawah itu 250, kisaran atas di 320. Jadi dengan harga sekarang 260, bisa coba buy on weakness ketika harga mendekati 250. Namun strateginya lebih untuk swing trading saja. Buy on weakness di support dan sell on strength di resisten. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk SCMA. Pak Rio sudah ambil posisi di 216. SCMA juga kebetulan mirip grafiknya seperti Buka, berada di area dekat-dekat dengan support 210, di mana resisten ada di kisaran 230, jadi 210 bisa consider untuk buy weakness dengan target kenaikan di 230. Dari SCMA kita beralih ke KLBF, Pak Rio ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. KLBF turun terus, sudah direkomendasikan untuk ambil posisi tidak untuk KLBF? Belum. Jadi support KLBF ada di 2010 sampai 2000. Ya, support 2000 sampai 2010. Jadi untuk KLBF lebih baik menunggu terkoreksi ke arah 2000 dibandingkan beli di level sekarang. Tunggu koreksi lebih dalam lagi Pak Rio untuk KLBF? Ya, ke level 2000, Pak. Menunggu koreksi ke level 2000 daripada membeli sekarang. Baik, selanjutnya menanyakan saham BMRI Pak dari perbankan Big Cap ini masih berada di atas 10 ribuan. Ada peluang turun di bawah 10 ribuan tidak? Baru ingin masuk ini Pak Rio untuk BMRI. Oke, jadi BMRI sekarang berkonsolidasi di area pivot. Pivotnya 10.150. Jadi dia belum ada tendensi mau naik atau mau turun. Tapi kalau mau membeli sebaiknya tunggu dia terkoreksi ke 9.700 menjadi entry yang sangat menarik, di mana terdapat resisten di 10.600. 10.600 ini cukup lebar Pak, dengan penutupan hari ini di 10.000, sementara dari sisi support dan entry di 9 ribuan. 10.600 ini sudah memasukkan indikator dividen nantinya, Pak Rio? Oh, belum. Ini murni teknikal, Pak. Jadi secara teknikal 9.700 itu adalah level entry yang cukup menarik untuk Mandiri. Oke, 10.600 targetnya sampai kapan, Pak Rio? Kita lihat menjelang pembagian dividen pun juga pasti akan sudah tercapai, Pak. Selama dia masih berada dalam teritori pergerakan seperti ini ya, masih dalam teritori uptrend. Baik, perbankan Big Cap ada BMRI yang hari ini mengalami koreksi dan masih ditutup di level 10 ribuan. Ketika itu masuk level 9 ribuan, lebih direkomendasikan dan target price-nya hingga 10.600. Pak Rio, waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan BMRI tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Terima kasih Pak Rio, sehat selalu Pak. Sama-sama Pak David. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan hari selanjutnya. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.